viewers, sudah lama nggak ketemu ya. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, viewers semua yang ada di rumah, apa aja sih yang kalian lakuin di rumah selama ini? Kira-kira udah berapa lama ya kita karantina? Mungkin ada 20 hari lebih ya. Mudah-mudahan COVID ini cepat berakhir ya. Nah, aku juga sama, lagi di rumah aja nih. Udah lama aku nggak bikin video karena aku sebenarnya kemarin tuh sempat sakit sekitar dari bulan Agustus sampai Maret kemarin. Alhamdulillah udah sembuh total, insya Allah udah sembuh total. Ya, aku mau sharing nih kali ini kenapa aku kemarin gak bikin video selama beberapa bulan. Yang pertama, emang laptop aku udah error, jadi ngeditnya macet-macet, terus nanti nggak bisa diupload, dan ternyata bikin video itu nggak semudah itu. Banyak banget kendalanya, dari mulai edit, upload, terus video juga. Ternyata video buat YouTube tuh makan banyak memori ya, aku baru tahu. Oh iya, sebelumnya nih aku mau tanya dulu sama semua, kegiatan kalian apa aja nih di rumah selama karantina? Boleh komen di bawah ya. Kalau aku sama suami dan anak-anak di rumah aja, bener-bener di rumah aja. Kita beli segala macam online. Bukannya lebay atau apa, cuman karena aku punya anak dua, masih pada kecil, masih pada balita. Jadi aku tuh kayak lebih parno sih, lebih ke protek mereka. Kalaupun aku harus keluar, aku takutnya bawa virus buat anak-anak. Jadi adik juga nggak keluar. Kebetulan dia kerjanya di rumah. Dia sekarang lagi ada di atas kerja di kamar, anak-anak lagi main di ruang TV, aku iseng bikin video. Ya, nah aku sambil minum sambil makan nggak apa-apa ya, soalnya ini aku record jam 12 kurang, jadi udah mulai. Untuk kegiatan aku di rumah itu aku juga jualan makan-makanan, frozen food, kue, terus ada puding juga, ada banoffee juga, kerja sama mama dan adik aku. Kita bikin jualan online. Kalian bisa cek di Risoles Mandares, nanti aku akan tulis IG-nya di bawah. Teman-teman yang susah keluar, susah beli makanan, kalian tinggal online aja, bisa WA aku, info kontaknya ada di Instagram ya. Nah, selain itu juga aku bikin, oh iya, aku sama adik aku bikin komik. Kita bikin komik loh. Jadi aku kan emang backgroundnya adalah fashion designer ya, bisa gambar lah dikit-dikit, walaupun aliran gambarnya atau tipe gambarnya itu jauh banget dari komikus. Cuman aku berusaha belajar bikin mirip-mirip anime, jadi mudah-mudahan bisa dinikmati. Dan yang bikin ceritanya ada aku sendiri, jadi real, orisinil, buatan aku dan adik aku. Teman-teman semua harus baca, viewers semua harus baca. Ada di Instastory aku dan Instastory adik aku. Kita akan upload setiap seminggu sekali. Sekarang sih masih kayak setiap hari Jumat, dan insya Allah akan selalu upload sebelum buka puasa, karena kan kita besok udah mulai puasa nih. Jadi buat teman-teman sambil nungguin beduk maghrib, bisa baca Glimmer dulu deh. Jadi Glimmer itu ceritanya tentang romansa komedi gitulah, dan kita tuh terinspirasi dari Korea. Jadi aku sama adik aku tuh seneng banget sama Korea, mau drakornya, mau boybandnya, girl bandnya, variety show-nya, reality show, segala macem lah. Kita tuh seneng banget sama Korea. Jadi kita tuh sok-sokan bikin cerita Koreaan, kalau kata orang Sunda ya. Oke, sekarang aku mau sharing tentang sakit aku. Jadi kenapa aku harus sharing? Bukannya aku pengen kasihin sama kalian semua karena aku sakit ya, bukannya aku mau pamer aku sakit, bukan gitu juga. Cuman aku mau sharing bahwa penyakit ini adalah penyakit yang aneh buat aku. Jadi aku sakit gatal-gatal pertamanya di sini. Itu cuma satu titik doang, cuman kayak orang digigit semut setitik doang, dan itu tapi gatal banget. Nah, sebelumnya aku pernah gatal kayak gitu tuh waktu hamil Tafa. Tapi jadi pas digaruk tuh jadi ngebanyakin. Kalau dulu di hamil Tafa pertama tuh di sini nih kalau nggak salah. Sini apa di sini gitu aku lupa. Pokoknya dia kecil gitu, terus aku garuk jadinya gede jadi setangan penuh gini. Terus aku akhirnya ke dokter kulit. Nah, dokter kulit langganan aku namanya dokter Nelly lah aku manggilnya. Beliau ada di Rumah Sakit Parahyangan. Sorry, Rumah Sakit Kawaluyaan di Kota Baru Parahyangan. Nah, itu benar.
Jadi beliau itu dokter kulit aku dari aku zaman sebelum nikah. Awalnya mama aku cocok, terus adik aku, terus adik aku yang cowok, papa aku juga ke sana. Jadi kita kalau misalnya ke dokter kulit udah pasti jamin ke dokter Meli. Nah waktu itu diobatin sama dokter Meli, sembuh. Aku tanya kenapa nih dok kayak begini, oh mungkin hormon karena kan lagi hamil gitu kan. Jadi ini reaksi alergi yang sebelumnya aku nggak pernah. Jadi sebelum hamil Rafa aku tuh nggak pernah namanya punya alergi kecuali bersin kalau pagi-pagi. Jadi aku tuh nggak pernah seingat aku dari kecil tuh aku nggak pernah kayak makan apa gatal gitu, makan seafood udang apa segala macam gatal-gatal tuh aku nggak pernah sama sekali makan. Iya. Nah terus dokter Mili bilang, oh mungkin ini karena kamu lagi hamil, jadi hormonnya berubah, jadi reaksi alergi kamu tuh kayak ya jadi yang tadinya nggak alergi jadi alergi lah gitu ya istilahnya. Oke, aku diobatin tuh sembuh. Nah terus beberapa setahun kemudian aku tuh gatal lagi di mana ya aku lupa ya, di kalau nggak salah di perut atau di mana gitu ya. Aku gatal lagi, gatal yang sama, oh iya benar di perut. Aku gatal lagi, gatal yang sama persis, dan aku tuh feeling oh jangan aku hamil lagi gitu kan. Soalnya waktu hamil Safa pun gini gitu. Ternyata benar dong, pas aku dicek aku hamil 3 bulan setengah, hampir 2 bulan setengah atau 3 bulan setengah, pokoknya hamil Oksa itu aku tahunya udah 3 bulan lebih aja. Jadi pas aku cek ke dokter ternyata aku hamil, aku mikir wah berarti setiap aku gatal, setiap aku alergi ini pasti aku hamil gitu. Nah setelah Oksa umur 2 tahun, tepatnya Agustus kemarin 2019, aku dapat lagi gatal di sini setitik doang. Gimana sih yang namanya titik, cuma titik gitu doang. Dan itu tuh super gatal. Aku udah bercanda-bercanda sama adik aku, sama mama aku, sama papa gitu ya, kayaknya kakak hamil lagi deh. Aku dipanggil kakak ya gitu, kakak kayaknya hamil lagi deh, masanya ini gatel banget. Dan aku garuk dia sampai panjang segini, sampai ke belakang. Padahal aku udah diobatin via WhatsApp waktu itu sama dokter Meli, karena kan dokter Meli ada di Padalarang ya, sementara aku kan tinggal di BSD. Nah terus mama bilang ya udah kamu ke dokter Meli deh, kesini deh, ke Bandung deh, ke Cimahi gitu. Akhirnya aku pulang ke Bandung, aku cek ke dokter Meli kasih obat yang sama saat aku hamil Tafa dan hamil Oksa. Cuman nggak tahu kenapa ini gatal itu nggak sembuh, malah makin banyak. Dalam 1 hari aja aku ada di Cimahi, tiba-tiba punggung aku semua penuh dan itu melepuh. Nanti aku akan kasih lihat gambarnya, tapi contoh gambar yang ada di Google atau dimanapun itu aku akan cari dan aku akan tunjukin ke kalian kayak gimana gatalnya, karena aku nggak mungkin ngasih lihat bagian tubuh aku yang gatal. Tapi ini benar-benar ini real, dan orang-orang terdekat aku tahu bahwa aku mengalami penyakit ini. Terus itu nambah lagi, aku masih bisa ketawa-ketawa dan aku masih bisa bilang serius nih kayaknya kakak hamil lagi deh. Beberapa hari kemudian itu bertambah di punggung, itu udah penuh banget di punggung. Kalau misalnya ingat sekarang sih, itu yang namanya gatel kalau mau digaruk tuh harus sampai ke dalam tulang, pakai pedang rasanya gitu ya, ngegaruk itu sampai nggak bisa tidur. Akhirnya aku WhatsApp dokter Meli, dok tolong dong, aku nggak bisa tidur nih 2 hari ini. Dokter Meli bilang ya udah datang ke rumah sakit, kita suntik aja. Kayaknya dokter Meli aku lupa banget waktu itu sih, aku ingat banget ya, tapi kenapa pas aku mau bikin video ini aku lupa, aku nggak ingat. Jadi aku tuh disuntik kayak buat obat alergi dan kalsium kalau aku nggak salah, kalau tidak salah ya. Soalnya aku disuntik 2 itu di bokong kanan dan kiri itu masing-masing 1 kali. Dan itu suntikannya sakit banget. Jadi suntikannya itu bikin kayak peng gitu, ngerti gak sih rasanya? Kayak jelek banget gitu. Nah udah kan, udah disuntik. Akhirnya aku ke rumah lagi dan itu enggak sembuh, makin banyak ke paha, ke perut, kemanapun. Akhirnya aku pulang, akhirnya aku sempat ketemu sama tantenya Adit, namanya BMA. Nah BMA ini punya kenalan dokter-dokter lah ya, dan beliau ini bilang sama aku, Selfie kayaknya kamu, pas waktu kita ketemu dan dia lihat aku gatal-gatal di pertemuan keluarga lah saat itu di Moral Legend,
di rumahnya keluarganya Adit. BM bilang, Selfie coba lihat gatal-gatal, oh kok sampai kayak gitu banget sih, kayaknya itu bukan alergi deh gitu. Sekarang kan banyak banget penyakit yang serem-serem, mungkin autoimun atau apa gitu. BM bilang, ya udah Zelvi gimana kalau kamu ke dokter Nanang aja. Dokter Nanang itu nanganin autoimun, udah pasti kalau misalnya ke dia bisa ketemu ini penyakitnya apa. Cuman karena aku masih sangat percaya diri bahwa ini adalah alergi biasa, cuman penyakit kulit biasa, jadi aku bilang sama BM, oh enggak lah BM, kayaknya sih penyakit kulit soalnya udah dicek. Jadi pas aku ke dokter Meli itu ngecek aku, dia bilang ini kayaknya harus ditemuin deh alerginya apa, karena alergi itu sebetulnya tidak bisa disembuhkan, tapi alergi ini bisa dihindari kalau kamu tahu penyebab alerginya itu apa. Sementara penyebab alergi itu ada ratusan ya, banyak banget, bahkan ribuan mungkin yang aku nggak tahu. Cuman aku tuh dites 77 kalau nggak salah ya. Aku akan cek ini di cek lab aku, dan aku akan tunjukin cek labnya ke kalian, tapi aku ini ngomong belum lihat ya. Jadi kalau aku tidak salah 77 jenis alergi yang paling umum diderita sama orang Indonesia. Jadi aku akhirnya dicek alergi, dicek, dan ternyata hasilnya keluar setelah berapa hari ya, 3-5 hari gitu keluar, dan aku fix alergi. Nah, karena alergi itu sebenarnya aku agak aneh ya. Aku tuh tipe orang yang bisa dibilang bersih lah, nggak jorok-jorok amat gitu ya. Rumah juga bersihinnya sendiri, insya Allah rapi, bersih gitu ya. Jadi aku sebenarnya bingung loh, ini kena tunggu di mana gitu ya. Jadi pas pulang ke Bandung, ke BSD, langsung deh cuci semua, semprot, semua di vakum, panggil apa namanya, orang yang sudah vakum. Jadi akhirnya aku bersih rumah, dan setelah itu aku jadi parno. Jadi kalau misalnya megang apa-apa tuh harus cuci tangan, nggak mau bersentuhan sama benda-benda yang katanya kotor gitu ya. Gorden udah dicuci juga nggak mau nempel gitu. Pokoknya benda-benda deh, pakai baju tuh nggak bisa pakai baju yang biasa, harus yang lembut-lembut. Jadi aku sebenarnya banyak keluar duit waktu sakit itu, beli baju, beli daleman itu sampai underwear yang benar-benar nyaman, karena seluruh badan aku, kalian percaya atau enggak, dari batas ini enggak sih, kalau nggak salah ini seluruh badan, hanya muka aku, telapak tangan aku, dan telapak kaki aku yang tidak kena gatal-gatal. Makanya karena aku pakai berhijab, jadi orang nggak ada yang ngeh kalau sebenarnya aku lagi punya penyakit kulit gitu ya. Karena aku nggak sembuh-sembuh, mau balik ke dokter Meli juga jauh, ya udah aku cari alternatif dokter kulit yang ada di BSD. Akhirnya teman-teman bilang di Korulus tuh bagus-bagus dokternya. Ya udah aku kesana, terus random aja ketemu sama pilih dokternya, terus ketemu sama dokter Ratna. Nah beliau ini kebetulan banget punya riwayat alergi yang sama yang aku alami, dan beliau itu cerita panjang lebar. Yang aku ingat, dan dia bilang gini sama aku, kamu ini lihat hasil dari labnya, kamu itu udah hyper alergi karena nilainya itu harusnya sekian tapi kamu tinggi banget gitulah istilahnya. Jadi ini kamu udah hyper. Nah jangankan kamu, saya aja dokter kulit kalau udah kena alergi itu sembuhnya nggak gampang, jadi susah dan akan terus berulang. Misalnya udah sempat membaik nih, nanti akan parah lagi, akan membaik lagi, parah lagi, dan itu akan terjadi terus. Terus aku bilang, dok, tapi saya itu tidak punya riwayat alergi, jadi saya tuh nggak pernah alergi makanan apa segala macam. Aku termasuk orang yang bandel, jadi kalau saya pakai make up, skincare atau apapun, alhamdulillah sampai hari ini belum pernah ada kejadian kayak iritasi, alergi dan segala macam, itu belum pernah ada. Jadi aneh kalau misalnya kulit aku ini yang tadinya tahan banting jadi nggak, jadi apa namanya, bisa separah itu gitu loh kondisinya. Terus dokternya bilang, jadi kamu punya alergi nggak? Di sini udah jelas di labnya kamu ada alergi debu. Alergi debu tuh mau gitu kan, debu rumah, bukan debu luar, debu rumah gitu kan. Berarti kamu ada alergi. Terus aku ingat lagi, ya juga ya waktu aku kecil, dari aku kecil seingat aku ya, dari SD sampai SMA lah, sampai kuliah juga masih sih kata mama, cuman aku juga lupa. Jadi pagi-pagi bangun tidur tuh pasti aku bersihin dan ingusan. Kalau misalnya aku lagi bersih-bersihnya, aku ngepel segala macam tuh pasti bersihin dan ingusan. Itu udah pasti. Makanya aku tuh bukannya sok apa ya,
Jadi kalau bersih-bersih itu aku selalu pakai masker, bukannya sok jijik atau nggak mau kena debu, karena emang aku ngerasanya bersin-bersin terus. Dan waktu SMP nih, ada sahabat aku Erlin, dia pasti tahu banget. Sahabat aku ini dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP itu bareng sama aku sekelas, setiap hari ketemu. Aku kalau habis megang uang itu pasti bersin, gak berhenti, pilek ngucur terus, ingus banyak banget. Jadi makanya aku kan bendahara tuh waktu SMP. Jadi Erlin, jadi kalau misalnya aku mau nagih uang kas nih ke teman-teman aku di kelas gitu ya, aku cuma pegang buku catatannya doang, Erlin yang narik-narikin duitnya, karena dia tahu aku kalau udah pegang duit kayak orang apa ya, kayak orang langsung flu-nya tuh maksimal gitu, bersin sampai lagi belajarin apapun juga nggak fokus gitu. Terus aku bilang sama dokternya, dok, emang sih aku suka bersin, mungkin itu termasuk alergi debu ya, tapi kan ini bukan alergi kulit, harusnya kan ya kalau bersin aja gitu. Terus dokternya bilang, alergi itu tidak melulu sama, misalnya kamu kecil nih alerginya makan udang, nanti kamu gede makan udang nggak apa-apa, tapi kamu misalnya makan tempe jadi alergi gitu. Awalnya bersin tapi besoknya jadi batuk, besoknya lagi jadi gatal-gatal, itu bisa berubah. Nah dari situ aku pelajaran dong, oh oke, ternyata alergi itu bisa berubah gitu, nggak cuman kulit doang, besok bisa apa sesuai dengan daya tahan tubuh kita. Nah dari situ aku akhirnya pakai masker kemanapun aku pergi, di rumah mau tidur mau apapun, kecuali mandi sama wudhu ya, sholat pun aku pakai masker. Percaya nggak sih sampai segitunya? Jadi masker medical di rumah aku tuh aku nyetop gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada covid orang pakai masker, aku udah pakai masker dari bulan Agustus September mungkin ya, aku udah pakai masker semenjak ketemu dokter Irna. Pulang dari situ dokter Ratna, pulang dari situ aku langsung pakai masker. Jadi ke sekolahnya tanpa kemana-mana, naik mobil apapun itu aku selalu bawa hand sanitizer dan masker sebelum ada covid dan corona ya, karena aku takut banget gatal-gatalnya. Jadi di sini tuh bercaknya parah banget, nanti aku akan kasih lihat fotonya ke kalian. Udah kayak gitu aku nggak sembuh, yang ada malah muka aku jadi bulat. Ini nggak bisa dipakai nih, si siput ini nggak bisa jadi anteng lagi, udah jeder banget mukanya. Terus aku tanya sama dokter Irna, dokter Ratna, dok ini aku kenapa ya, kok kayak ngegendutin gitu, tapi muka doang, timbangnya tetap 49, nggak naik-naik, bahkan sempat turun ke 48 gitu, karena aku juga makan. Terus dokter Ratna bilang, oh kamu kayaknya kayaknya nggak cocok sama obat itu, datang lagi. Oke, datang lagi. Dokter Irna bilang gini, sebenarnya saya ngasih dosis kamu tuh rendah loh, katanya gitu, tapi kamu kok efeknya udah kayak gitu. Saya tanya deh, sebelumnya kamu udah pernah dikasih obat yang sama belum sama dokter yang lain? Oh iya, aku emang udah pernah dikasih obat tersebut sama dokter sebelumnya, dan aku sudah konsumsi sebulanan. Aku bilang gitu, oh ini nggak boleh lebih dari 10 hari apa seminggu gitu, ini nggak boleh lebih, kalau misalnya lebih ya iyalah katanya kamu ini gitu kan. Jadi dokter Ratnanya nggak tahu aku pernah dikasih obat itu, jadinya dia kasih lagi dengan dosis yang mungkin tinggi sama atau apa, aku nggak ngerti. Jadi efek sampingnya adalah bikin muka aku gendut. Nah hidung aku juga makin gede, udah mah hidungnya gede ya, makin gede. Teman aku yang selama ini dekat sama aku setiap hari ketemu pun mereka bilang, kok kayaknya pipi kamu tembem tapi badan kamu nggak berubah, kenapa? Ternyata karena steroid ya kan, steroid ya kalau nggak salah itu ya, karena si steroid itu jadi harusnya itu nggak boleh konsumsi banyak-banyak, ternyata bisa jadi gendut atau namanya moon face kalau bahasa medisnya ya, kalau aku nggak salah. Banyak kan ngomong aku nggak salah ya, karena ini bikin video dadakan banget, make up terus bikin video pagi-pagi, nggak pakai searching dulu ya, jadi begini ya ngomongnya, maaf ya. Aku baca di sebuah blog gitu, ada orang asal London, Amerika atau apa, dia juga punya penyakit yang sama, dia juga menderita hal yang sama aku. Akhirnya dia itu sembuh karena menjadi seorang vegetarian. Jadi aku ikutan nyobain pakai vegetarian, dan aku tuh nanya sama adik aku, kebetulan adik aku tuh dokter, dia masih kuliah di fakultas kedokteran, dokter gigi. Dia sedikit banyaknya dia tahu juga tentang
apa-apa aja yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan sama orang yang alergi, yang lagi hyperallergi. Akhirnya dia list tuh, nanti aku akan share listnya. Dia list tuh, kakak makannya ini aja, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh segala macam. Jadi aku makan ngikutin dia, aku menghindari semua makanan yang ada tulisan ini nih, yang ada tulisan ini, yang ada tulisan ini. Itu aku menghindari itu sama sekali. Di setitik pun, segigit pun aku enggak. Makanya itu kenapa aku berhenti jualan di Solas, karena aku nggak bisa masaknya, karena aku nggak bisa nyicipinnya. Ya, ngomongin soal Solas sih bukan aneh teman-teman, tapi aku juga lapar, jadi makan dulu ya. Tapi kalau ada yang mau pesen boleh banget. Ini ada Solas Mandares namanya, aku sendiri yang bikin, mamaku yang bikin, adik aku juga bisa bikin, kita bertiga bisa bikin, jadi boleh di order. Karena bikin sendiri, makan sendiri kok berasanya enak banget ya, karena sesuai selera sendiri. Ini aku biasa suka pakai hot lava, enak soalnya rasanya kayak kokorean gitu, kan aku lebih suka kokorean. Mana sih kok kameranya sok-sok mukbang? Apa? Boleh nggak aku habisin dulu satu risolesnya, kita lanjut lagi, saya aku lapar. Ini bukan endorse ya kali ada yang endorse aku ya kan, followers dikit, subscriber juga masih 100, mana ada yang mau endorse. Tapi kalau buat mama suka mau endorse aku, boleh kan? Aku suka banget soalnya. Minumnya bukan Starbucks judulnya doang, karena nggak boleh keluar rumah, makanya jus alpukat aja. Hijau banget ya jus alpukatnya, tapi ini alpukatnya bener lah, itu bagus loh. Ini teman aku, Cici Desi Kristina, harganya cuma 29.000 per kilo, murah banget ya. Cuma jus alpukat pakai gula kongnya beli di BMA yang tadi aku omongin, enak. Karena gula kong itu sehat, terbuatnya dari singkong, jadi buat yang diabetes aman. Lanjut ya, bentar ya, ngelam dulu ya. Oke. Sampai pada akhirnya aku ditelepon sama BMA, ditanya, "Selfie, apa kabar?" gitu kan, "Kamu udah sembuh belum lah?" segala macam. Terus aku bilang, "Belum, BM, ini makin banyak, makin parah, aku nangis setiap hari." Aku benar-benar nangis setiap hari dan nggak bisa tidur setiap hari, aku nggak bisa tidur. Kulit aku ngelupas. Jadi yang udah sembuh itu ngelupas, tapi jadi gini ya. Misal ini aku gatal, terus merah banget, udah merah meradang, akhirnya dia ngitemin, akhirnya dia keringnya banget. Jadi masa keringnya juga gatal parah. Jadi dia baru muncul itu gatal, udah merah itu gatal banget, jadi hitam itu gatal, jadi kering itu gatal banget. Itulah yang aku bisa tunjukin rasanya ya. Udah kering, nanti dia ngelupas kayak kulit ular, ngelupas, jadi ngelupas. Namanya ngelupas tuh bener-bener ngelupas, bukan ngelupas lucu, ngelupasnya ngelupas ngegeblek kalau kata orang Sunda ya. Jadi besar-besar gitu ngelupasnya. Sampai aku tidur, aku bangun, di kasur aku tuh semua kulit aku buka baju, mau mandi, di baju aku diginiin, semua kulit aku berterbangan. Jadi benar-benar itu apa ya, tapi jadi mulus lagi, jadi udah ngelupas itu mulus lagi. Makanya kenapa nggak ada bekasnya, ini bukan bohongan. Nah, tapi jadi mulus lagi.
Tapi setelah ngelupas lagi bukan berarti itu udah sembuh, dia bisa timbul lagi di bagian yang sama. Jadi yang bagian udah sembuh nih bisa timbul lagi, bagian udah sembuh bisa timbul lagi. Jadi nggak beres-beres nih penyakit. Sampai akhirnya BM telepon aku dan tanya aku baik atau enggak. Aku bilang aku semakin parah. BM akhirnya nolong aku. Dia bilang, beliau bilang, ya udah Selfie coba fotoin sama BM. BM mau konsultasi sama profesor, atau profesor siapa ya, atau mungkin ke dokter Nanang langsung atau apa, aku nggak ngerti. Pokoknya ada rekanan temannya BM itu seorang profesor dokter penyakit dalam, dan ditanya, ini ponakan saya sakit ini dok, harus gimana nih. Akhirnya dokter itu bilang, profesor itu bilang, ya udah cek lab aja, cek lab A B C D E F G, dan cek autoimun, lupus, vitamin D, kalsium. Nah, sampai situ aku bilang, BM kalau yang A B C D itu aku udah cek dan semuanya normal. Cuman hyperallerginya memang terbukti dari situ-ngadu rumah. Tapi autoimun, lupus, vitamin D dan apa itu aku belum. Oke, buat viewers yang nanya, anak-anaknya kemana? Mamanya bikin video, tapi anaknya nggak dijagain. Tenang aja, rumah aku kecil. Tuh, ada kan anak-anaknya lagi main. Jadi kelihatan. Jadi sebenarnya yang kalian nggak tahu, yang aku aku edit. Jadi setiap aku dipanggil anak-anak atau anak-anak kenapa-napa, aku pasti pause dulu, terus ngurusin anak dulu, terus balik lagi ke sini, terus ngurusin anak-anak lagi, terus bikin video lagi. Ya, gitu lah ya. Oke, tadi udah ngasih anak-anak cemilan karena anak-anak minta cemilan. Lanjut ya. Ya, dokter yang dihubungin sama BMA itu suruh aku cek lab beberapa beberapa inilah ya, apa sih bahasanya lah, itulah ya, pokoknya beberapa ini, ada yang autoimun, ada yang lupus, ada yang apa. Nah sebenarnya pas aku disuruh cek autoimun dan lupus itu aku sangat-sangat percaya diri bahwa aku nggak autoimun atau tidak mengalami lupus. Itu karena gimana ya, orang itu pasti tahu keadaan diri sendiri. Cuman yang aku pengen tahu, yang aku sangat penasaran, kenapa ini gatal udah berbulan-bulan gak sembuh-sembuh dan malah makin banyak dan malah makin parah, sempat membaik terus parah lagi. Jadi membaiknya itu kalau aku minum steroid. Sementara si steroid ini berbahaya kalau jangka panjang. Jadi pas aku nggak minum steroid, ya gatalnya sama lagi sama sebelumnya. Aku juga tetap WhatsAppan sama dokter Meli yang di Bandung, beliau baik banget. Mau aku WhatsApp berapa jam beliau bales. Begitu juga dokter Ratna yang sabar banget dengerin keluh kesah aku. Dok, ini aku gimana, gatel banget, aku nggak bisa tidur dok, tolong ya segala macam. Mereka baik banget. Jadi rekomendasi banget buat teman-teman yang mungkin punya penyakit kulit atau mau sekedar cuman ngejaga kulit kalian supaya jadi mulus cantik, bisa ke dokter Meli kalau yang di Bandung. Kalau yang di BSD Tangerang Selatan dan sekitarnya bisa kalian datang ke Santo Karolus, itu ada dokter Ratna. Dokter Ratna baik banget loh, dan kalau sama beliau itu bisa ngobrol panjang banget, bisa 1 jam di ruangan beliau hanya untuk ngobrol-ngobrol soal keluh kesah kita, soal masalah kita. Ya udah, aku ke Prodia, pulang sekolah Tafa, ditemenin Tafa sama Oksa ke Prodianya, cuma bertiga. Aku ke Prodia, aku diambil darah, terus dan yang sebelumnya adalah nunggu beberapa hari. Itu sebel banget sih. Dan semasa nunggu itu aku berdoa sekencang-kencangnya sama Allah. Yang tadinya aku jarang sholat malam, bahkan gak pernah kali ya sholat malam tuh, bisa kayak setahun sekali gitu ya, udah kayak puasa. Tapi ini tiba-tiba jadi rajin sholat malam karena merasa bahwa apa ya, sewaktu aku gatal-gatal itu aku merasanya kayak dikutuk atau dapat azab, sepesimis itu gitu ya. Jadi aku ngerasanya kayak dapet, kayaknya aku tuh ngelakuin dosa apa terus Allah tuh balesnya dengan penyakit ini gitu loh. Cuman papa tuh bilang penyakit itu adalah sebagian menghapus dosa kita. Jadi dari papa ngomong kayak gitu, aku berpikir positif. Aku berpikir bahwa oke, Allah lagi sangat baik sama aku, lagi sangat baik sama keluarga aku, karena aku dikasih cobaan untuk mengurangi dosa-dosa aku. Jadi aku ngejalaninnya sedikit happy, tapi lebih ke sedih. Udah akhirnya beberapa hari kemudian
aku jalanin, aku berdoa terus. Oh iya, aku tuh baca doa yang ini loh, pasti Vira sudah tahu sih ya. Aku baca ya, Bismillahi a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Itu dibaca 7 kali di bagian yang sakit. Allah akan menyembuhkan, pasti akan menyembuhkan penyakit apapun selama orang tersebut belum mencapai ajalnya. Jadi itu yang mama bilang ke aku coba amalkan setiap hari, bukan cuma 7 kali lagi, bahkan mungkin sehari aku bisa 100 kali baca itu, karena saking ingin sembuh. Dan cuman permasalahannya, aku tuh kan buduknya, gatalnya itu seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Jadi aku berdoanya kan nggak mungkin ya, auzubillahi min syarri ma ajidu wa uhazirunya nggak mungkin cuma sekali ini doang kan, tapi akan berkali-kali. Di sini juga Bismillahi auzubillahi, Bismillahi auzubillahi, wah pokoknya semuanya diusap-usap. Padahal Allah mau ngerti ya, mau 1 kali kita berucap juga, cuman aku merasanya supaya lebih maksimal gitu ya, maksimal biar cepat sembuh. Akhirnya beres deh tuh hasil labnya beres. Anak-anak boyong lagi, aku bawa lagi, mereka udah mandi habis pulang sekolah, bawa lagi ke Prodia. Aku ambil labnya, oke gitu kan, ambil labnya, terus aku ke mobil, aku buka, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ternyata negatif. Jadi autoimunnya negatif, lupusnya juga negatif. Dan itu aku seneng banget, sampai aku nangis di mobil. Terus Tafa nanya, mama kenapa kamu nangis? Mama senang, saya nggak sakit gitu. Terus kata Tafa, mama jangan nangis. Tapi aku udah kelebay mewek gitu ya. Iya udah terlanjur nangis. Aku bilang sama Tafa, kakak mau jajan apa? Mau jajan McD mah, katanya. Ya udah kita ke McD sekarang, aku bilang gitu. Pokoknya kan kalau udah sembuh aku pede, terus aku nyetir juga aku pede banget. Gue nggak sakit gitu, gue sembuh. Cuman ternyata dari hasil labnya itu yang jelek adalah vitamin D-nya. Jadi aku tuh mengalami diferensiasi vitamin D dan kalsium. Jadi vitamin D aku itu drop banget. Harusnya orang normal itu 30, aku cuma 5. Ya gimana aku gak sakit. Udah gitu aku juga kekurangan kalsium. Kayak nenek banget ya kekurangan kalsium. Padahal aku seneng banget minum susu, aku seneng banget makan coklat. Itu aku seneng banget. Jadi kok agak aneh ya, kok kalsium aku nggak bagus gitu. Mungkin karena aku sering diet atau apa, nggak ngerti. Dan ternyata adalah aku kurang sinar matahari karena aku di rumah terus. Judulnya ibu rumah tangga, jadi di rumah mulu, jarang keluar pakai mobil, ya gimana ya kan. Akhirnya dari situ mulai rajin lah untuk jemur di jam-jam yang sebenarnya untuk ibu rumah tangga itu sibuk ya, masih jam 10 pagi semua ibu rumah tangga di seluruh dunia pasti masih sibuk. Dari bangun subuh mulai beres-beres, udah masak terus mandiin anak-anak, harus nyiapin ke sekolah, belum lagi kita harus make up dan juga dong pengen kita juga pengen cantik dong, nggak mau kan kucel-kucel mulu gitu nganter ke sekolah. Anak itu Tafa tuh sekolah jam 11, aku suka nganter jam setengah 11, jadi jam 10 sampai setengah 11 itu jam 10 tuh aku udah harus beres semua supaya bisa berjemur sebentar sama anak-anak di depan rumah. Terus berangkat sekolah. Jadi sebenarnya jam 10 itu bener-bener waktu yang krusial banget deh untuk emak-emak, karena itu masih jam-jam sibuk gitu. Biasanya rata-rata ibu rumah tangga di seluruh dunia pasti santainya jam 12 ke atas, ya kan? Pasti deh, karena aku juga ibu rumah tangga dan anak 2 gitu. Singkat cerita, akhirnya aku ke rumah sakit Antam Medika dan ketemu sama dokter Nanang, ditemenin sama BM yang ngedaftarin aku, yang ngebantuin aku untuk supaya bisa cepat ketemu sama dokter Nanang, karena dokter Nanang tuh listnya penuh banget. Jadi kalau misalnya mau ngantri itu bisa lama banget teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin amit-amit zaman bayi nauzubillah min dzalik ya, yang mungkin punya pengalaman yang sama-sama aku, ada penyakit autoimun atau penyakit dalam, atau mungkin gatal-gatal alergi yang maksimal atau defisiensi vitamin D, kalian bisa ketemu sama dokter Nanang di Antam Medika. Tapi beliau itu terbatas nerima pasiennya,
Jadi teman-teman bisa, viewers semua bisa daftar dari sekarang, dan mungkin akan bisa ketemu dokter Nanangnya tuh seminggu kemudian gitu. Jadi sabar-sabar aja ya. Nah, soal dokter Nanang ini, aku ketemu sama beliau itu, beliau memang sudah berumur ya. Terus udah gitu juga nggak terlalu banyak ngomong, tipikal dokternya. Mungkin karena beliau juga udah dokter senior, udah ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang bersama beliau, jadi males juga ngomong-ngomong lama-lama ya. Cuman beliau jelasin sama aku bahwa ya, dokter Nanang jelasin sama aku bahwa vitamin D aku benar-benar drop banget. Yang seharusnya 30 sampai 100, aku cuman 5,9, dan itu benar-benar jelek banget. Dokter Nanang menyarankan aku untuk jemur, dan aku juga ternyata, dan aku tanyakan sama dokter Nanang, "Dok, jadi nama penyakit aku ini apa?" Namanya pasien, semua yang sakit pasti pengen dong tahu dengan jelas penyakit saya itu apa gitu kan. Nggak mau kan cuman kayaknya kamu ini, kayaknya kamu itu, dikasih obat gitu. Enggak kan. Jadi aku nanya, dokter itu bilang ini adalah vaskulitis atopik. Jadi sesuai sama yang diomongin sama dokter Ratna, ini juga ada peradangan, tapi kalau dokter kulit itu menyatakannya aku lebih ke alergi karena sesuai dengan hasil labnya juga alergi. Cuman setelah ditelusuri lebih dalam sama dokter Nana, ternyata vitamin D aku juga turun sekali. Ya, dokter Nanang juga bilang sama aku, stop dulu makan terigu, apapun yang mengandung terigu termasuk mie dan enggak usah. Ayah, anak aku lagi berdebat. Kenapa, Kak? Dia makan. Gitu, jadi makan. Mau makan kakak? Oh. Jadi dokter Nanang saranin no santan, no terigu, no seafood. Apapun yang produk dari seafood, apapun produk dari terigu, dari santan itu enggak. Makanya aku stop semuanya. Dan cuman karena udah sebulan sembuh aja, aku jadi boleh lagi makan risoles, boleh lagi makan roti. Makanya aku punya stok roti di belakang. Sayur roti boleh lo endorse ya. Anak-anak aku suka banget sayur roti beneran. Terus udah gitu kalau seafood aku belum berani sampai sekarang, karena seafood itu bikin alerginya tuh banget ya, reaksinya cepat. Aku pernah makan pempek Palembang pun ini mulus nih. Itu aku makan pempek Palembang banyak banget. Oh dok, jadi gara-gara vitamin D aku drop ya, jadi aku gampang sakit. Ternyata dokter Nana bilang, oh bukan kayak gitu. Kamu sakit, kamu hyperallergi yang parah. Vitamin D ini membantu kamu untuk sembuh. Makanya vitamin D kamu drop gitu. Jadi si vitamin D ini habis karena untuk nyembuhin aku, bukan karena vitamin D habis aku jadi sakit. Jadi gitu ya kesimpulannya. Jadi secara alami tubuh manusia itu sama Allah udah dibuat sedemikian rupa supaya bisa, kalau lu sakit, jadi ini sakit, organ yang lain nyembuhin, kayak gitu banget. Jadi bener-bener ya Allah, ternyata sehebat itu ya, emang hebat sih ya. Ya lanjut ya. Udah gitu dokter Nanang tanya, apa aja yang udah kamu minum? Aku sebut, aku udah minum ini, hafal banget aku obatnya ya kan. Tapi aku nggak bisa share sama kalian karena obat itu harus sesuai dengan resep dokter. Kalau misalnya aku nyebutin terus teman-teman merasa, oh kayaknya aku juga sakit sama nih sama si Mama Res gitu, terus beli obat sendiri dan minum sendiri, aku takutnya ada efek samping, ada kesalahan, malah nanti kalian bisa jadi sakit lebih parah, atau yang tadinya nggak sakit malah jadi sakit beneran gitu. Jadi lebih baik kalian ke dokter aja. Boleh hubungi dokter Meli, dokter Ratna, atau dokter Nanang. Nah, dokter ini nanti aku akan tulis di bawah dokter-dokter apa aja yang udah aku temuin, lotion apa aja yang aku gunain, karena lotion ini tuh aman banget buat dipakai sama semua orang. Jadi bisa aku share ya. Nah udah gitu dokter Nanang bilang, apa aja yang kamu pakai, gini. Oh ya udah, aku akan saya ganti gini. Itu dokter Nanang kasih resep. Terus aku pulang dengan resep obat yang sekian itu mahal. Aku baru pertama kali ini sakit yang serius ini gitu. Jadi pas beli obat
nilainya segitu tuh aku ngerasa sangat mahal. Jadi kesehatan itu benar-benar mahal, sakit itu benar-benar harganya tuh bisa lebih mahal dari kayak belanja baju. Nah udah gitu aku pulang ke rumah, aku membaik, ya pelan-pelan aku membaik. Aku juga masih tetap jadi vegetarian, aku juga berjemur tiap hari, berdoa nggak ada berhenti, itu udah pasti. Positive thinkingnya juga harus. Aku minta maaf sama suami, takutnya aku udah salah dan ini azab buat aku. Jadi secara religi juga aku memperbaiki diri, secara medical juga aku terus obatin, secara hidup sehat juga aku jalanin, semuanya aku jalanin. Dan aku turun berat badan 3 kilo, jadi 47 kilo, dan aku kurus sakit tapi sekarang udah gendut lagi. Terus udah gitu aku juga agak olahraga, karena semenjak aku olahraga itu membaik juga. Nah akhirnya aku dua kali aku dokter Nana. Alhamdulillah hari ini aku bikin video sama kalian, aku bisa share video ini sama kalian karena aku udah merasa sembuh total. Dalam waktu sebulan ini aku tidak ada kambuh sama sekali, insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ini emang benar-benar udah sembuh dan gak akan pernah lagi sakit-sakitan kayak gitu. Karena buat aku sakit itu adalah mimpi buruk. Aku nggak ngerti gimana orang di luar sana bisa bertahan dengan penyakit mereka yang jauh lebih parah dari aku. Gimana mereka bisa berjuang melawan penyakit mereka, kanker, tumor, apapun lah yang lebih parah dari cuman sekedar defisiensi vitamin D. Jadi teman-teman semua, viewers semua di rumah, jaga kesehatan, jaga makan, jaga pola hidup. Diet itu bukan mengurangi makan, tapi mengubah apa yang kamu makan, mengubah prosesnya. Jaga berat badan, harus berjemur 4 hari itu baik, walaupun cuma 10 menit sampai 15 menit aja, tidak lebih. Ya akan makan waktu kamu sampai nggak bisa ngapa-ngapain. 15 menit, cuma 15 menit supaya kamu bisa sembuh. Dan saran aku untuk semua viewers di rumah dimanapun yang lagi nonton, kalau kalian merasa mempunyai penyakit kulit yang sama aku, atopic dermatitis ada, itulah namanya atopik itu ya, kalian bisa pakai satu atopic layer cream. Kalian bisa pakai supaya tetap menjaga kelembaban kamu. Dan dokter aku menganjurkan aku untuk memakai sabun Cetaphil atau Sebamed atau Cetaphil atau Mastela. Terus kalian juga bisa pakai Noroid itu juga sama kayak Topicare, gunanya cuma body lotion aja tapi melembabkan kulit, jadi nggak ada wangi-wangi. Nah makanya nih teman-teman, aku tuh kemarin 6 dan 7 bulan kemarin nggak pakai minyak wangi, nggak pakai apapun gitu, nggak pakai wangi-wangi, karena kulit aku sekujur tubuh kulit aku tuh lagi pakai perawatan dari dokter. Nah ini dia nih yang paling top kalau kata dokter Ratna, Ceradan Cream ini paling bagus nih. Hari ini aku merasa perlu share tentang penyakit ini, bukan karena ingin pamer aku sakit, tentu enggak, tapi aku pengen semua virus di rumah sehat. Dan kalaupun ada kerabat, sahabat, teman, atau kalian sendiri yang lagi mengalami ini, mudah-mudahan cepat sembuh, sakit apapun cepat sembuh. Dan kalian bisa menggunakan apa tips and trick yang aku share ke kalian. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lagi Resoles Mandares, belinya di Zelvia Monica di Resoles Mandares juga bisa. Aduh, aku ngomong sambil udah. Apa baby? Halo, sini. Sini mau makan nggak? Kok nggak bisa keluar sih? Sedikit aja